Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10 BDP 1 dan 2, sebelumnya pasti sudah mengenal Ibu ya di video perkenalan. Nama Ibu Yani Handayani. Di 10 BDP, Ibu mengajar pelajaran marketing. Sebelumnya pasti sudah mendengar istilah marketing atau market ya. Marketing itu dalam bahasa Indonesia artinya pemasaran. Sedangkan market artinya adalah pasar. Pada pelajaran marketing ini, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pahami, yaitu antara lain 3.1 memahami pasar, 3.2 menganalisis pasar, 3.3 menganalisis segmentasi pasar, 3.4 menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix, 3.5 menganalisis strategi segmentating, targeting, dan positioning produk. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.1 memahami pasar, dengan subkompetensi menjelaskan pengertian pasar. Sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu memahami pasar. Nah, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pasar. Oke, untuk pengertian yang pertama, yaitu pengertian pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. Nah, yang dimaksud dengan transaksi di sini adalah bahwa suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu, orang, atau organisasi itu dapat menimbulkan perubahan terhadap harta kita atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah atau berkurang. Sedangkan di sini ada pengertian derma. Nah, derma di sini maksudnya adalah kita memberikan kepada orang lain itu atas dasar kemurahan hati kita atau niat kita untuk berbuat baik. Pengertian pasar selanjutnya yaitu pengertian pasar menurut Kotler dan Armstrong. Menyatakan bahwa pasar adalah merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Apa yang dimaksud dengan aktual? Maksudnya aktual di sini adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya tuh menjadi pembicaraan orang banyak. Atau istilahnya itu kekinian atau baru ya. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan potensial itu apa? Potensial itu artinya bahwa kita itu mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan, terus kita mempunyai kesanggupan juga dan daya berkemampuan untuk membeli. Pengertian pasar selanjutnya yaitu menurut M. Puad dalam bukunya Pengantar Bisnis yang diterbitkan pada tahun 2006, menyatakan bahwa pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Yang dimaksud dengan sistem di sini adalah sekumpulan orang atau elemen yang saling bekerja sama ya, berarti untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau di pasar ini berarti ada komponen atau elemennya yaitu ada pembeli, ada penjual, dan juga produk. Nah, sedangkan kalau institusi pasti semuanya sudah pernah mendengar ya, karena ini institusi biasanya berhubungan dengan lembaga atau organisasi. Nah, kalau prosedur di sini adalah cara atau langkah-langkah
yang harus dilalui eh, untuk melakukan atau membuat sesuatu hal. Oke. Nah, sedangkan kalau yang infrastruktur di sini maksudnya fasilitas ya. Pengertian pasar selanjutnya yaitu pengertian pasar menurut eh, Kamus Marketing yang diterbitkan pada tahun 1996 yang ditulis oleh Dr. Andes Amin Wijaya Tunggal AKMBA. Ini menyatakan bahwa pasar dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu orang atau organisasi dengan keinginan yang perlu dipuaskan, uang untuk dibelanjakan, dan kemauan membelanjakannya. Nah, pengertian yang kedua yaitu sekelompok calon pelanggan dengan kebutuhan serupa dan penjual menawarkan berbagai produk, yaitu cara memenuhi kebutuhan tersebut atau sekelompok penjual dan pembeli yang berkehendak untuk saling bertukar barang dan atau jasa dengan sesuatu yang bernilai lainnya. Selanjutnya, berdasarkan pengertian pasar-pasar yang telah tadi saya sebutkan, kita dapat mengambil kesimpulan dari pengertian pasar tersebut adalah tempat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli produk atau jasa yang dibutuhkan dengan imbalan atau pembayaran dengan uang. Di zaman arus informasi teknologi hari ini, pembayaran berupa uang bisa dengan kartu kredit, dengan kartu debit, atau istilahnya dengan PayPal. Ini adalah pembayaran yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bertransaksi melalui internet atau melalui online. Oke, untuk pertemuan pertama kita kali ini tentang pengertian pasar, saya cukupkan sekian. Silahkan buatkan resume ringkasan tentang pengertian pasar yang sudah saya jelaskan tadi, dan ada beberapa tambahan yang sudah saya jelaskan juga. Silahkan dibuatkan di buku tulis saudara, dan sebagai absensi, silahkan juga komen di bawah video ini. Next, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar, contoh, dan pengertiannya. So, my student, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak materi yang saya jelaskan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.